Dalem Sutanto, Pak. Oke. Saya setiap hari ngajar di UNS. Oh iya. Ini makanya namanya Cafe Librairie itu. Librairie itu sebenarnya kalau bahasa Perancis itu bukan toko buku tapi perpustakaan. Oh gitu. Nah, di situ banyak buku-buku tentang Perancis, bahasa Perancis, karena dulu sering banyak mahasiswa saya dari Perancis sukanya baca buku tapi kesulitan cari referensi. Akhirnya saya bikin buku-buku saya dulu belajar di Perancis 12 tahun, saya taruh di situ. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa pertukaran ke sini bisa belajar. Di situ tempat belajar mereka. Oh, gitu ya. Nah, terus Saya mereka penasaran. bikin kopi, bikin makanan. Jadilah kemudian mahasiswa saya, yuk Pak dibikin cafe library. Ayo monggo. Akhirnya sudah dapat bantuan dari pemerintah kota, dilengkapi buku-bukunya. Nah, jadilah perpustakaan untuk umum. Teman-teman, saat ini kita berada di wilayah Pasar Legi apa Banjarsari nih, Pak? Banjarsari. Oh, ya Stabilan tepatnya. Stabilan ya, ini Pasar Legi ke timur dikit. Nah, ini ada dulu di sini taman, tapi ini karena pasarnya dibangun ini jadi pasar darurat, dan sebelah baratnya ada sebuah pameran buku. Saya nggak tahu pasti ya, tapi ini rumah, ada sebuah rumah ini ada tulisan library ya Pak ya. Ya, Nah ini saat ini kita bertemu dengan si tuan rumah ya, biasanya nggak ketemu. Monggo Pak, perkenalan Pak, silakan Pak. Ya. Dalem Sutanto, Pak. Oke. Saya setiap hari ngajar di UNS. Oh iya. Ini makanya namanya Cafe Librairie itu. Librairie itu sebenarnya kalau bahasa Perancis itu bukan toko buku tapi perpustakaan. Oh gitu. Nah, di situ banyak buku-buku tentang Perancis, bahasa Perancis, karena dulu sering banyak mahasiswa saya dari Perancis sukanya baca buku tapi kesulitan cari referensi. Akhirnya saya bikin buku-buku saya dulu belajar di Perancis 12 tahun, saya taruh di situ. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa pertukaran ke sini bisa belajar. Di situ tempat belajar mereka. Oh gitu ya. Nah, terus Saya mereka penasaran. bikin kopi, bikin makanan. Jadilah kemudian mahasiswa saya, yuk Pak dibikin cafe library. Ayo monggo. Akhirnya sudah dapat bantuan dari pemerintah kota, dilengkapi buku-bukunya. Nah, jadilah perpustakaan untuk umum, dan nyambung dengan Pak Yusuf yang punya beberapa buku. Akhirnya saya ambil dari bukunya Pak Yusuf. Nah, kafenya kita kembangkan. Kalau pagi seperti ada bubur sedekah itu. Apa? Bubur sedekah. Oh ya, ada beli satu boleh bayar dua. Nah, yang kedua kita bagikan kepada yang tidak mampu. Nah, yang ini juga sama. Setelah bubur ada yang jualan soto, jualan macam-macam makanan, itu juga sama. Setiap Jumat kita bagikan Jumat siang buat orang yang tidak mampu, nggak bisa makan siang, kita siapkan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita siapkan meja juga untuk baca, untuk Ini? belajar. Ini Ini baru kemarin. baru, Masih basah ya Pak ya? Biasa itu. Sudah, hari ini sudah dicat. Kemarin belum dicat ini. Jadi yang bawah belum dicat Pak itu. Baru dasaran cat ini. Oh Tapi gitu. bisa cat yang coklat belum selesai. Gitu. Kita ingin mengedukasi masyarakat. Ayo baca buku. Makanya saya cari yang murah siapa? Ketemulah Pak Yusuf. Nah, setiap tahun saya rencanakan selalu bikin itu. Saya fasilitasi semuanya di sini, tidak ada yang berbayar. Gitu ya. Cafe Library itu atasnya saya pakai panel surya, jadi listriknya dari matahari. Oh ya. Makanya saya keluarkan air gitu kan, tinggal saya pompa dari bawah, pompanya jiko listriknya ke matahari. Mataharinya gratis. Maka kemarin kok ada yang ngambil air di situ gratis ya? Silahkan. Ya. Nanti bareng-bareng wae diopeni, aja dihancurkan. Nek wong dhewe nek gratis seneng, tapi ra gelem ngopeni lah, itu yang tidak boleh. Buku juga sama. Ayo baca buku di dalam sinau tak siapkan. Itu isinya selain yang Perancis apa? Macam-macam Pak, buku-buku tentang Jawa juga ada, manajemen, matematik, statistik, macam-macam. Mahasiswa S1, S2, S3 sering belajar di situ. Jadi, Bapak ngajar apa di sana? Saya ajar matematika, pemodelan matematika. Lah kok Perancis hubungannya apa ya dengan
Oke, saya dulu belajar matematikanya di Perancis. Oh gitu. Oke, S2, S3 saya di sana. Terus bahasa Prancis bisa Pak ya? Iya, saya sedikit-sedikit. Saya ngajar di sana pasti harus bisa belajar bahasa Perancis. Oh gitu ya. Oke. Oke. Itu Pak. Misi kedepannya apa nih selain untuk saat ini ya? Ke depan mungkin ada harapan-harapan tertentu Nek, nih. kalau saya misinya adalah cross cultural understanding, memahamkan budaya kita ini berbeda-beda. Makanya dengan orang bisa saling budayanya dipahami, maka bisnis bisa berjalan pasti. Nah, maka sekarang saya bikin rumah budaya Indonesia sekarang di Perancis sana. Oh, Sudah berjalan di daerah Beauvais sur Mata. Di sana saya bikin tempat untuk orang-orang Perancis yang pernah datang ke Indonesia berkumpul di sana. Mereka bawa oleh-oleh apa, selalu kita monitor, kita carikan, oh ya ini itu, terus akhirnya coba kita hubungkan keinginan mereka apa. Nah, akhirnya di sini ada Cafe Library, di sana ada Rumah Budaya Indonesia di Kota Beauvais sur Mata. Jadi setiap saya pulang ke sana pun saya juga akan mampir ke sana. berarti kan rumahnya siapa Pak? Ya, Rumahnya siapa kok di sana itu? kita beli kemarin lahannya. Oh gitu. Ya, dengan mahasiswa saya yang sudah selesai dulu belajar di sini juga 1 tahun. Terus bapaknya juga senang sekali dengan konsep cross cultural understanding itu, saling bisa memahami sehingga mahasiswa Prancis ke sini, mahasiswa Indonesia ke sana. Terus orang Prancis yang butuh barang dari sini ya kita kirim dari sini. Itu keunggulan Prancis apa sih Pak? Kok menjadi tertarik belajarnya di sana itu keunggulannya apa ya? Belajar di sana tidak seperti di negara-negara lain. Belajar di sana sangat murah sekali. Mahasiswa mendapatkan keistimewaan. Semua biaya-biaya pasti lebih murah dibandingkan umum. Terus kualitas universitasnya juga terbaik di dunia. Artinya di sana tidak melihat pendidikan itu sebagai bisnis. Oh gitu. Ya, pendidikan tetap pendidikan. Makanya pemerintah memberikan subsidi di dalam kegiatan pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, semuanya disubsidi oleh negara. Gitu ya. Makanya benar-benar fokus pada pendidikan, penelitian yang bagus. Nah, itu yang kita kepingin orang-orang Indonesia, dan ada mahasiswa saya yang dapat beasiswa di sana. Sekarang sudah selesai dan ngajar juga di sana, anak Sragen itu ada. Macam-macam. Itu yang mulai kita bangun. Networking yang bagus Pak. Lah nih, ini cerita saya saja. Yeah. Saya tuh punya banyak buku, sukanya cuma beli. Nah, terus apa yang harus kita lakukan nih? Enggak apa-apa. Yang pertama harus gitu dulu. Gitu dulu ya. Yang pertama seneng dulu, beli, terus dibaca, ajak orang lain baca. Nah, dari situ pasti banyak hal yang bisa kita lakukan Pak. Iya, iya. Mulai belajar setelah baca pasti bisa menulis. Oh ya, berarti Bapak nulis juga nih? Oh ya, buku yang terakhir saya tulis itu biografinya Profesor Habibie. Oh ya? Ketika umur 80 tahun kemarin. Oh. Habibie The Series itu yang nulis saya itu. Oh. Ya, Wah. bareng di launching dengan filmnya Rudy Habibie, itu bukunya yang nulis saya. Oh, ternyata gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya bisa bestseller, uangnya bisa dipakai bareng-bareng. Kita bikin sekolahan, sekolah alam Bengawan Solo yang di dekat Serenan itu, untuk masyarakat di sana. Ya gitu-gitu Pak. Itu buku nulis buku sudah berapa Pak bukunya yang? Oh banyak, saya menerjemahkan buku bahasa Perancis juga ada dengan profesor dari Po University. Saya menerjemahkan bukunya Profesor Rafiq Arsidi, Rektor UNS, ke dalam bahasa Perancis dan dibagikan ke seluruh universitas di Perancis juga. Itu ya. Nah, itu dimulai dari orang suka membaca dulu. Itu ya. Terus setelah itu lanjutkan menulis, ajak sekitarnya. Memang susah, tidak semua orang pasti mau. Iya. Tapi kalau dimulai dari 1-2 bisa. Sukses Pak. Bagus ya. Terima kasih Pak ya. Sami-sami. Pertemuan yang singkat ini kita belum kenal kok tiba-tiba dipertemukannya. Alhamdulillah. Ya. Demikian teman-teman, semoga pertemuan dengan seorang tokoh ini bermanfaat ya. Silakan teman-teman boleh mampir kelihatannya untuk ke sini. Ya, ini tempatnya cukup nyaman karena ada tempat kursinya, ada warungnya. Sekarang ini ada mie ayamnya juga nih. Ya, baru lewat itu ya.
Oke ya, demikian mungkin teman-teman dengan melihat ini bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.